Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Dewi di channel Ruang Belajar. Ruang Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, tetap enjoy dan pasti bisa. Masih semangat ya belajar dari rumah? Nah, pada video kali ini Bu Dewi akan membahas materi materi lanjutan, yaitu mengenai rumus sudut pertengahan untuk fungsi trigonometri. Nah, sebelum memasuki materi, kalian harus kuasai dulu materi prasyaratnya. Apa itu? Yang pertama adalah sudut-sudut istimewa. Kemudian yang kedua adalah perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi, dan yang ketiga itu adalah identitas trigonometri. Nah, setelah kalian menyimak video ini mulai dari awal sampai akhir, diharapkan yang pertama nanti kalian bisa menurunkan rumus untuk sudut pertengahan kosinus dan fungsi tangen. Yang kedua, kalian bisa menerapkan atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan rumus sudut pertengahan. Nah, semakin menarik ya. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai rumus trigonometri untuk sudut pertengahan. Nah, pada video kali ini akan dibahas mengenai 3 hal, yaitu rumus trigonometri untuk sudut pertengahan fungsi sinus, kemudian rumus trigonometri sudut pertengahan untuk fungsi kosinus, yang terakhir adalah rumus trigonometri sudut pertengahan untuk fungsi tangen. Nah, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita ke rumus trigonometri sudut pertengahan untuk fungsi sinus. Untuk menentukan rumus trigonometri sudut pertengahan fungsi sinus, acuan kita adalah tetap, yaitu sudut rangkap yang sudah kita pelajari di video berikut sebelumnya. Kita ketahui bahwa kosinus 2A itu hasilnya sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A, ekuivalen dengan 2 sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A. Sudah jelas ya. Kemudian untuk sin kuadrat A itu nilainya sama dengan berapa? Kita bagi kedua ruas dengan 2, sehingga hasilnya adalah 1 min cos 2A per 2. Ini untuk sin kuadrat A. Lalu bagaimana untuk sin A? Sin A berarti sama dengan plus minus akar 1 min cos 2A per 2. Lalu kita akan menuju ke rumus sudut pertengahan untuk sin. Perhatikan polanya, di sini A, di situ 2A, berarti 2 kali lipatnya. Kemudian bagaimana untuk sin setengah A? Kalau di sini setengah A, di situ berapa? Berarti rumusnya menjadi plus minus akar 1 min cos A per 2. Jadi setengah A 2 kalinya adalah 1. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah tanda plus, jadi tanda positif untuk kosinus setengah A itu berada di kuadran berapa? Di kuadran 1 dan 2. Sin untuk setengah A-nya berada di kuadran 1 dan 2. Kemudian untuk tanda negatif, sin setengah A-nya berada di kuadran 3 dan kuadran
4. Nah, kalian bisa lebih memahaminya dengan memperhatikan contoh soal dan pembahasan penggunaan rumus sinus sudut pertengahan. Tentukan nilai dari sin 22,5 derajat. Coba kalian perhatikan pembahasan berikut ini. Sinus 22,5 derajat bisa dinyatakan sama dengan sin 45 derajat per 2. Kemudian sin 22,5 derajat sama dengan sin setengah kali dalam kurung 45 derajat. Sudah jelas ya? Lalu kita bawa ke rumus sudut pertengahan untuk sinus. Sin 22,5 derajat berarti sama dengan akar 1 min cos. Kalau setengah A-nya 22,5 berarti A-nya berapa? Berarti 2 kalinya 22,5 yaitu 45 derajat. Sehingga bisa kita tuliskan sin 22,5 derajat sama dengan akar 1 min cos 45 derajat per 2. Setelah itu maka akan kita sederhanakan bentuk ini selanjutnya. Nah, sin 22,5 derajat sama dengan akar 1 min setengah akar 2 per 2. Dari mana setengah akar 2 per 2? Setengah akar 2 per 2 itu, setengah akar 2 itu dari kosinus 45 derajat. Itu sudah dipelajari untuk nilai sudut istimewa di kelas 10 ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan bentuk sinus 22,5 ini menjadi akar setengah min seperempat akar 3. Berikutnya kita akan menemukan rumus sudut pertengahan untuk fungsi kosinus cos setengah A. Kita masih mengacu pada sudut rangkap yaitu cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1 ekuivalen dengan 2 cos kuadrat A sama dengan 1 plus cos 2A. Cos kuadrat A sendiri berarti kedua ruas dibagi 2, hasilnya sama dengan 1 plus cos 2A per 2. Untuk cos kuadrat A. Lalu bagaimana untuk cos A? Berarti cos A sama dengan 1 plus minus akar 1 plus cos 2A per 2. Perhatikan polanya sama dengan sinus. Kemudian bagaimana rumus untuk cos setengah A? Berarti plus minus akar 1 plus cos A per 2. Yang perlu diperhatikan lagi adalah ini, tanda positif untuk sudut setengah A yang berada di kuadran 1 dan 4 untuk tanda positifnya. Kemudian tanda negatif untuk sudut setengah A yang berada di kuadran 2 atau 3. Berikutnya adalah contoh soal dan pembahasan penggunaan rumus kosinus sudut pertengahan. Tentukan nilai dari kosinus 22,5 derajat. Perhatikan pembahasan berikut ini. Untuk pembahasannya sama seperti sinus, kosinus 22,5 derajat sama dengan cos 45 derajat per 2. Kosinus 22,5 derajat juga bisa dinyatakan cos setengah kali dalam kurung 45 derajat. Lalu kita bawa ke rumus sudut pertengahan untuk kosinus. Cos 22,5 derajat bisa dituliskan akar 1 plus cos 45 per 2. Kalau di sini setengah A-nya adalah 22,5, maka di sini A-nya adalah
2 kali 22,5, 45 derajat. Lalu kita sederhanakan, cos 22,5 sama dengan akar 1 plus setengah akar 2 per 2. Setengah akar 2 ini adalah nilai dari 45 derajat. Itu juga diperoleh dari nilai sudut istimewa untuk cos 45 derajat. Disederhanakan lagi, cos 22,5 derajat hasilnya sama dengan akar setengah plus 1/4 akar 2. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Berikutnya kita akan menentukan rumus sudut pertengahan untuk fungsi tangen. Ya, telah kita ketahui bahwa rumus untuk sin setengah A itu sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2, dan cos setengah A itu sama dengan plus minus akar 1 plus cos A per 2. Maka tangen itu sama dengan sin per cos. Itu mengikuti untuk sudutnya. Di sini tangen setengah A berarti sama dengan sin setengah A per cos setengah A. Kemudian kita ganti sin setengah A-nya di sini dengan nilai yang sudah ada di atas, yaitu plus minus akar 1 min cos A per 2. Kemudian untuk cos setengah A-nya diganti dengan plus minus akar 1 plus cos A per 2. Sehingga diperoleh bahwa tangennya adalah plus minus akar 1 min cos A per 1 min cos plus cos A. Atau bisa juga tangen setengah A itu 1 min sin A per 1 min cos A per sin A, atau tangen setengah A sama dengan sin A per 1 plus cos A. Nah, untuk tugas pada video kali ini, kalian buktikan bahwa tangen setengah A itu sama dengan 1 min cos A per sin A, atau tangen setengah A sama dengan sin A per 1 plus cos A. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kalian bisa simak ulang videonya mulai dari awal sampai akhir. Kemudian Bu Dewi akhiri. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anak-anak penjelasan mengenai rumus sudut pertengahan pada fungsi trigonometri. Nah, tugas untuk hari ini atau pada video kali ini adalah membuktikan rumus lain dari tangen setengah A. Jadi tugasnya Bu Dewi ulangi, buktikan tangen setengah A sama dengan 1 min cos A per sin A, dan buktikan tangen setengah A sama dengan sin A per 1 plus cos A. Dan jika sudah selesai, kalian bisa mengirimkannya ke kantong tugas matematika. Ruang belajar, belajar di mana saja, kapan saja, tetap semangat dan pasti bisa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.